kita akan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khataman nabiyyin wal mursalin. Beliaulah penghulu para nabi, penutup para nabi. Beliaulah yang liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita semua ini dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dengan hidayatul iman wal Islam. Yang kedua, mudah-mudahan hadis ini memotivasi kita untuk cinta kepada Al-Quran, untuk senantiasa menjaga Al-Quran dengan membacanya, kemudian memahaminya dan menghafalnya, sehingga insya Allah hidup kita apabila berada dalam naungan Al-Quran, hidup kita akan senantiasa penuh keberkahan, sehingga tujuan hidup kita di dunia ini bahagia akan mampu kita raih dan kita wujudkan. Begitupun kebahagiaan itu akan kita dapatkan dalam kehidupan akhirat. Kita lanjutkan kepada hadis yang keempat dari kajian kitab Fathul Bari yang merupakan syarah dari Sahih Bukhari. Hadis yang keempat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang nanti akan disarah atau dijelaskan oleh Ibnu Hajar adalah hadis yang keempat. Anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi baina ana amshi idh sami'tu sawtan minas sama'i farafa'tu basari fa idal malaku alladhi ja'ani bihira'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi fara'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur fahamiyal wahyu. Jabir bin Abdullah al-Ansari berkata, beliau bercerita tentang terputusnya wahyu. Rasulullah bercerita, pada suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba kedengaran olehku suatu suara dari langit. Maka aku angkat pandanganku ke arah datangnya suara itu. Kelihatan olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dahulu. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat karenanya dan terus pulang. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Lalu Allah menurunkan ayat, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Maka berilah peringatan dan besarkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah berhala. Maka semenjak itu, wahyu turun berturut-turut. Jadi hadis ini menceritakan tentang masa setelah peristiwa turun wahyu pertama di Gua Hira, Nabi menemui atau mendapati yang namanya Fatrul Wahyi. Artinya wahyu berhenti turun. Maka cukup lama di dalam hadis sebelumnya dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 6 bulan. Nah, semenjak peristiwa itu kemudian Jibril datang kembali. Nah, inilah dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah al-Ansari yang menceritakan tentang masalah Fatrul Wahyi atau terputusnya wahyu. Mari kita lihat keterangan hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Fakultu zammiluni zammiluni. Aku berkata selimuti aku, selimuti aku. Dalam riwayat Usaili berkata anzammiluni, selimuti aku, hanya disebutkan sekali. Dalam riwayat Usaili. Jadi Usaili berkata zammiluninya enggak 2 kali. Berbeda dengan riwayat yang disampaikan Jabir bin Abdullah al-Ansari. Ya. Dalam riwayat Yunus, Nabi mengucapkan dassiruni, selimuti aku. Maka turunlah ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Yaitu berikanlah peringatan akan azab Allah bagi orang yang tidak beriman kepadamu. Wa rabbaka fakabbir, bertakbirlah kepada Tuhanmu. Artinya agungkanlah. Warrujja fahjur, sucikanlah bajumu dari najis. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pakaian dalam ayat ini berarti jiwa.
Maka dari itu cara membersihkannya adalah dengan menjauhi perangai yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Lapat rajazu berarti berhala. Sedangkan menurut bahasa rajazu artinya azab atau siksaan. Dan berhala dinamakan rajazu karena berhala menyebabkan orang mendapatkan siksa. Kemudian pahamiyal wahyu. Wahyu turun terus-menerus. Artinya datangnya terus-menerus dan berangsur-angsur. Nah ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang menjelaskan tentang bahwa ayat atau surat yang turun setelah surat Al-Alaq di Gua Hiro adalah surat Al-Muzammil. Tetapi dalam riwayat lain, yaitu riwayat Yunus, bahwa yang turun adalah surat Al-Mudaththir. Nah ini masih merupakan perdebatan di kalangan ulama. Masuk kepada hadis yang kelima. An Ibni Abbasin fi qaulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Ini adalah surat Al-Qiyamah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minan tanzili shiddatan wa kana mimma yuharriku syafataihi faqala Ibnu Abbasin fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Wa qala Sa'idun ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibn Abbasin yuharrikuhuma. Faharraka syafataihi fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Qala jam'uhu laka fi sadrika wa taqra'uh. Jadi qala jam'uhu laka fi sadrika wa taqra'ahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana qala fastami' lahu wa ansit thumma inna 'alaina bayana thumma inna 'alaina an taqra'ahu fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibrilu istama'a fa idan talaqa Jibrilu fa qara'ahu. Jadi idza atahu Jibrilu isma'a. Jadi idza atahu Jibrilu istama'a fa idan talaqa Jibrilu qara'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Nah, ini dijelaskan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu dalam membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Berkata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW berusaha mengatasi kesulitan ketika menerima wahyu dengan menggerakkan kedua bibirnya. Ibnu Abbas berkata, aku menggerakkan kedua bibirku ini di hadapan kalian sebagaimana Nabi menggerakkan bibirnya. Said berkata, saya menggerakkannya seperti Ibnu Abbas menggerakkan. Maka turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Qiyamah ini. Jangan kamu gerakkan lidahmu dalam membaca Al-Quran dengan terburu-buru. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan Al-Quran. Jadi dia berkata, Allah telah mengumpulkan Al-Quran di dalam hatimu dan membacakannya. Allah berfirman, apabila kami membacakan Al-Quran, ikutilah bacaannya. Atau dengarkanlah dan diam. Allah berfirman, kemudian kami yang memberi penjelasan. Kemudian kepada kami kamu membaca Al-Quran, bahwasanya Rasulullah SAW, apabila datang oleh Jibril, beliau mendengarkannya secara sesama. Apabila Jibril pergi, barulah ia membaca sebagaimana Jibril membaca. Nah, dijelaskan di sini adalah keterangan hadisnya, kana mimma yu'aliju. Lapad mu'aliju atau mu'alijah berarti bersusah payah dengan semaksimal mungkin. Kesulitan yang dialami oleh Rasulullah pada awal turunnya wahyu adalah bersumber dari usahanya untuk menggerakkan lidah dan bibirnya. Ibnu Hajar berkata bahwa Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur Jarir dari Musa bin Abu Aisyah dengan lafaz, kana Rasulullah idza nazala Jibrilu bil wahyi fakana mimma yuharriku bihi lisanahu wa syafatai. Ketika malaikat Jibril turun kepada Rasulullah dengan membawa wahyu, beliau menggerakkan lidah dan bibirnya. Sebagian ulama mengatakan lafaz mimma mengandung arti rubbama. Kadang-kadang. Seperti hadis yang diriwayatkan Al-Bara, kana idza sallaina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma nuhibbu an nakuna ayyamini. Apabila kami bermakmum kepada Rasulullah SAW, kadang-kadang kami berada di samping kanan beliau. Atau hadis yang diriwayatkan oleh Samrah, karena Rasulullah SAW idza shalla subha
mimma yaqulu li ashabi man ra'a minkum ru'ya. Rasulullah SAW apabila selesai melaksanakan sholat subuh, kadang-kadang beliau berbicara kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi? Faqala Ibnu Abbasin fa'ana uharrikuhuma. Maka berkata Ibnu Abbas, saya menggerakkan lidahku. Ibnu Abbas menyebutkan di awal hadis ini, wa kana mimma yuharriku syafataihi. Rasulullah menggerakkan lidah dan bibirnya. Sedangkan pada hadis berikutnya dia mengatakan, ra'aitu, aku melihat. Sehingga tanpa ada pertentangan antara keduanya. Karena Ibnu Abbas sendiri tidak melihat Nabi pada waktu itu. Surat Al-Qiyamah menurut kesepakatan ulama adalah surat Makkiyah. Sedangkan Ibnu Abbas pada waktu itu belum lahir. Karena ia lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Namun ada kemungkinan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kepada Ibnu Abbas atau sebagian sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut mengabarkan kepadanya. Tetapi yang benar adalah pendapat yang pertama sebagaimana disebutkan di dalam kitab Musnad Abu Dawud At-Tayalisi. Adapun Sa'id bin Jubair telah melihat langsung dari Ibnu Abbas. Faharraka syafataihi, maka Nabi menggerakkan kedua bibirnya. Sedangkan dalam firman Allah disebutkan jangan kamu gerakkan lidahmu. Kedua dalil ini tidak ada yang bertentangan. Karena menggerakkan kedua bibir untuk mengatakan sesuatu yang hanya dapat diungkapkan dengan lisan, mengharuskan adanya gerakan lisan itu sendiri. Atau cukup disebutkan kedua bibir tanpa menyebutkan lisan. Karena lisan merupakan sumber dari pembicaraan, sedang pembicaraan berasal dari gerakan mulut. Keduanya baik gerakan lisan maupun bibir berasal dari gerakan mulut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jari dalam kitab tafsirnya, Nabi menggerakkan lisan dan kedua bibirnya. Maka ketika malaikat Jibril turun untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, Nabi tidak sabar. Bahkan beliau langsung membaca dan menghafalnya agar tidak hilang dari ingatannya. Seperti dikatakan oleh Hasan dan ulama lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan Rasulullah SAW menggerakkan lidahnya agar dapat menghafalnya. Dalam riwayat Nasa'i, Nabi buru-buru membacanya agar dapat menghafalnya. Dan dalam riwayat Abu Hatim, Nabi menggerakkan lidahnya karena takut lupa sebelum Jibril menyelesaikan bacaannya. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kedua dalil di atas. Nah, itu bisa kita lihat berkaitan dengan la tuharrik bihi lisanaka lita'jada bi. Hadis yang ke-6. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdillah an ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan khina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Telah mengabarkan kepada aku Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW orang yang paling murah hati. Lebih-lebih ketika beliau bertemu Jibril pada bulan Ramadan. Beliau bertemu dengan Jibril pada setiap malam bulan Ramadan untuk mempelajari, untuk bertadarus, untuk membaca Al-Quran. Dan sifat murah hati Rasulullah SAW melebihi minar rihil mursalah, hembusan angin. Ini kita lihat keterangan hadis. Ubaidillah adalah Ibnu Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Jadi ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Artinya orang yang paling murah hati. Karena murah hati adalah salah satu sifat terpuji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemurah hati. Maka dia sangat senang kepada orang yang bermurah hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi bersabda, saya adalah keturunan anak Adam yang paling bermurah hati, yang paling dermawan. Dan orang yang paling bermurah hati setelahku adalah seorang yang mempunyai ilmu dan menyebarkan ilmunya, serta orang yang menyerahkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Nabi SAW adalah orang yang paling berani dan paling murah hati. Kemudian payudari suhul Quran. Beliau membaca atau mempelajari Al-Quran. Hikmah membaca dan mempelajari Al-Quran adalah dapat menambah kekayaan hati. Karena kekayaan dapat menyebabkan orang menjadi dermawan atau murah hati. Lapad jud
menurut terminologi adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Karena kata ini lebih umum daripada sedekah. Karena bulan Ramadan merupakan bulan kebaikan, di mana Allah memberikan kenikmatan yang lebih banyak kepada hambanya, maka Nabi mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mursalah berarti berhembus dengan cepat. Maksudnya Rasulullah SAW benar-benar cepat bersikap dermawan atau murah hati, melebihinya cepat-cepat hembusan angin. Jadi murah hati dan kedermawan Rasulullah melebihi cepatnya hembusan angin. Dalam hal ini Nabi disamakan dengan mursalah, artinya angin yang berhembus. Karena sifat itu, kasih sayang dan murah hati selalu ada pada diri Nabi, seperti hembusan angin yang selalu ada. Dalam riwayat Ahmad dikatakan, tidak ada sesuatu yang diminta darinya kecuali beliau memberikannya. Atau dalam hadis Jabir dengan riwayat yang saya dikatakan, tidak ada sesuatu yang diminta darinya, kemudian beliau mengatakan tidak. Imam Nawawi berkata dalam hadis tentang faidah, sifat murah hati selalu ada pada dirinya dalam setiap waktu, lebih-lebih ketika bulan Ramadan dan saat beliau berkumpul dengan orang-orang yang senang kedamaian. Beliau juga membiasakan diri memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, karena membaca Al-Quran adalah zikir yang paling baik. Maksud mudarosah adalah menghafal Al-Quran. Jadi maksud mudarosah tadarus menghafal Al-Quran. Maka saya katakan ini merupakan bukti bahwa Al-Quran pertama kali turun pada bulan Ramadan. Ini pendapat dari Ibnu Hajar. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas. Dan pada bulan itu Jibril selalu menyimak bacaan Nabi. Bahkan sebelum wafat beliau membacanya 2 kali kepada Jibril. Dengan demikian sudah terjawab mengapa hadis ini diletakkan pada bab ini. Ini adalah pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan bagaimana Jibril memberikan pengajaran kepada baginda Rasulullah SAW, memantau bacaan beliau. Kemudian baginda Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan selalu bertadarus ya Al-Quran yang disaksikan atau yang diperhatikan oleh malaikat Jibril. Mudah-mudahan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya yang kemudian disarah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, ini akan membuat kita, yang pertama, kita akan semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Khataman Nabiyyin wal Mursalin. Beliaulah penghulu para nabi, penutup para nabi. Beliaulah yang liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita semua ini dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dengan hidayatul iman wal Islam. Yang kedua, mudah-mudahan hadis ini memotivasi kita untuk cinta kepada Al-Quran, untuk senantiasa menjaga Al-Quran dengan membacanya, kemudian memahaminya dan menghafalnya, sehingga insya Allah hidup kita apabila berada dalam naungan Al-Quran, hidup kita akan senantiasa penuh keberkahan. Sehingga tujuan hidup kita di dunia ini, bahagia akan mampu kita raih dan kita wujudkan. Begitupun kebahagiaan itu akan kita dapatkan dalam kehidupan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.